Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Tri Utami dari Prodi 3 PAID dengan NIM 2017 40 21 67. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia. Soal yang pertama, jelaskan dasar teori psikologi pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan urgensi multimedia dalam pendidikan. Dasar teori psikologi pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan urgensi multimedia dalam pendidikan yaitu teori kognitif. Karena teori kognitif memberikan kerangka umum bagi desain pembelajaran pada suatu lingkungan pembelajaran untuk mengurangi beban selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran multimedia, teori kognitif merupakan landasan dari pengembangan multimedia. Selain itu, kondisi interaksi antara multimedia dengan teori kognitif sering disebut dengan teori kognitif multimedia yang dikembangkan oleh Mayer. Mayer mengemukakan teori kognitif multimedia berdasarkan 3 asumsi, yaitu asumsi 2 saluran, asumsi keterbatasan kapasitas, dan asumsi proses aktif. Pertanyaan yang kedua, jelaskan satu teori desain multimedia dan jelaskan penerapannya. Salah satu teori desain multimedia yaitu teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi merupakan teori multimedia yang menitik beratkan pada suatu proses di mana suatu ide atau gagasan baru dikomunikasikan pada berbagai macam saluran komunikasi yang dilakukan pada jangka waktu tertentu pada suatu sistem sosial. Contoh penerapan teori difusi inovasi yaitu pada sistem pendidikan di Indonesia yang saat ini sudah sangat dipermudah jika dibandingkan dengan sistem pembelajaran di Indonesia pada zaman dahulu yang hanya bisa dilakukan di dalam kelas atau dilakukan secara tatap muka atau face to face antara guru dengan siswa atau antara dosen dengan mahasiswa. Sedangkan sistem pembelajaran di Indonesia saat ini sudah bisa dilaksanakan secara online atau daring dengan menggunakan berbagai macam media, di antaranya WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Selain itu, sistem ujian dalam pendidikan di Indonesia yang dulunya hanya bisa dilaksanakan secara ujian tertulis
sekarang sudah bisa dilaksanakan dengan menggunakan ujian berbasis komputer atau UNBK, sehingga lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Pertanyaan nomor 3, jelaskan 3 aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam dan sebutkan kekurangan dan kelebihannya. Aplikasi yang pertama yaitu Kipin School 4.0 Sekolah Digital. Aplikasi ini memiliki kelebihan, diantaranya terdapat ribuan buku dengan menggunakan kurikulum 2006 dan 2013. Terdapat latihan dan soal tryout setiap harinya. Terdapat konten atau video dari tingkat prasekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Dan aplikasi ini gratis untuk siswa. Selain itu, aplikasi ini memiliki kekurangan, diantaranya terdapat beberapa buku yang masih menggunakan keluaran lama dengan menggunakan kurikulum lama, sehingga beberapa mata pelajaran tertinggal dengan kurikulum yang baru. Saat kita ingin melihat video atau konten, kita harus melakukan pembayaran dengan menggunakan voucher. Saat melakukan login, terdapat beberapa kesusahan dan beberapa latihan soal tidak dapat bisa dibuka dan didownload. Aplikasi yang kedua yaitu Belajar Agama Islam bersama Marble. Aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya terdapat 13 materi pendidikan agama Islam. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk belajar membaca dan menulis angka dan huruf Arab. Aplikasi ini dilengkapi dengan konten atau video interaktif. Sedangkan kekurangan dari aplikasi ini diantaranya video interaktif tidak dapat di-download. Materi hanya terdiri atau tersedia hanya untuk kelas 1, 2, dan 3 saja. Saat kita sedang bermain, volume tidak dapat dikecilkan sehingga dapat mengganggu pendengaran. Selain itu, terdapat iklan sehingga mengganggu kita dalam belajar. Aplikasi yang ketiga yaitu Titik Pintar. Kelebihan dari aplikasi ini diantaranya terdapat teka-teki yang menarik dan seru. Terdapat video atau konten yang berupa animasi sehingga memudahkan kita dalam belajar dan mengingat materi yang sedang kita pelajari. Sedangkan kekurangan dari aplikasi ini diantaranya proses verifikasi kode yang lama, dan saat kita melakukan login terdapat beberapa kekurangan atau kesusahan dalam melakukan login. Sekian jawaban ujian akhir semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.